Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Ayu Pramesti dengan NIM 53020220042. Di sini saya akan membahas mengenai kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, sebuah karya dari Ibnu Asy'ur. Nah, nama lengkap Ibnu Asy'ur adalah Muhammad Al-Thohir, Ibnu Muhammad Al-Thohir, Ibnu Muhammad Al-Syazuli, Ibnu Abd Al-Qadir, Ibnu Muhammad, Ibnu Asy'ur. Ibnu Asy'ur ini lahir pada tahun 1296 Hijriah atau tahun 1879 Masehi di Tunisia. Dan Ibnu Asy'ur ini wafat pada tahun 1393 Hijriah atau tahun 1973 Masehi. Nah, Ibnu Asy'ur ini berasal dari keluarga terhormat di Andalusia. Ibunya bernama Fatimah adalah salah seorang putri dari menteri di Tunisia kala itu, yaitu Muhammad bin Aziz Al-Bu'tur. Nah, keluarga Ibnu Asy'ur ini dikenal dengan keluarga intelek yang bernuansa dengan penuh keilmuan. Pada usia 6 tahun, Ibnu Asy'ur ini sudah mulai menggali studi ilmu Al-Quran bersama Syekh Muhammad Al-Hyari. Dan pada saat beliau berumur 14 tahun, beliau ini mulai mengkaji ilmu di bawah naungan besar Masjid Jami' Baituna. Dan hanya berselang dalam kurun waktu 3 tahun dari masa studinya, Ibnu Asy'ur ini sudah menjadi guru besar di Masjid Agung Baituna. Lalu yang selanjutnya latar belakang penulisan kitab At-Tahrir wa At-Tanwir ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial politik di Tunisia kala itu, di mana telah terjadi kesenjangan antara pemerintah dengan ulama. Nah, pada saat itu pemerintah dipimpin oleh seorang faktor diktator yang kemudian menggiring Ibnu Asy'ur untuk melanjutkan perjuangannya dalam rangka membela kebebasan pemikiran Islam di Tunisia. Nah, Ibnu Asy'ur juga dikabarkan dilepas kedudukannya dari Syekh besar Islam akibat upaya yang beliau lakukan dalam menentang pemerintahan. Dan pada akhirnya Ibnu Asy'ur ini memutuskan untuk berdiam diri di rumah dan kembali memulai rutinitasnya, yaitu membaca dan menulis. Nah, di masa-masa ini Ibnu Asy'ur menulis kitab tafsir ini, yaitu kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, di mana proses penulisan kitab tafsir ini diwarnai dengan kondisi sosial politik yang terus mengalami dinamika sedemikian rupa, di mana terdapat banyak peristiwa dan perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Tunisia. Lalu metode penafsiran yang digunakan dalam kitab tafsir ini adalah metode tahlili, dan corak tafsir yang digunakan dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir ini adalah corak tafsir lughawi. Lalu yang selanjutnya, sistematika penafsiran. Nah, sistematika penafsiran dari kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir ini, jadi Ibnu Asy'ur itu sangat memperhatikan aspek linguistik dalam tafsirnya. Nah, beliau ini mengutamakan pemahaman tentang makna asli dari kata-kata Al-Quran dengan meneliti akar kata, perubahan bentuk kata, serta perbedaan makna dalam konteks penggunaan bahasa Arab. Lalu, sebagian besar penafsiran dalam kitab tafsir ini, kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir ini juga didasarkan pada pemahaman konteks sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran atau asbabun nuzulnya. Lalu yang selanjutnya, Ibnu Asy'ur itu juga berusaha menghubungkan makna ayat dengan realitas sosial politik dan budaya yang ada pada masa tersebut. Nah, dalam beberapa bagian tafsir ini juga menjelaskan berbagai aspek hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi beliau ini menghubungkan penafsiran ayat dengan fikih atau hukum Islam, lalu memberikan penjelasan tentang bagaimana ayat-ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, baik dalam hal muamalah, dalam hal ibadah, atau dalam hal masalah sosial lainnya. Lalu yang selanjutnya, kelebihan dari kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir ini.
Jadi pembahasan dalam kitab ini itu sangat luas serta disesuaikan dengan pokok bahasan yang ada dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian Ibnu Asyur juga memberikan pandangan para ulama fikih dan menggunakan sebuah dalil yang kuat. Serta pembahasan dalam kitab tafsir ini itu melibatkan keindahan susunan bahasa Al-Qur'an. Lalu yang selanjutnya dari kekurangan kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir. Jadi kekurangan kitab tafsir ini itu kurang lebih sama dengan karya kitab tafsir yang lain yang menggunakan metode tahlili, yang dimana penjelasannya itu terlalu melebar dan kadang sulit untuk bisa dipahami. Dan juga kutipan hadis dalam kitab tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir ini tidak disertai dengan kualitas hadis tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.